Shalom, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang memberikan kepada kami keselamatan yang kekal. Hari ini, hati dan pikiran kami terbuka siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua ya Tuhan, biarlah setiap firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Dan biarlah benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga menghasilkan buah yang berkali-kali lipat dan hidup kami diubahkan, dan nama-Mu saja yang ditinggikan, banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu terdapat dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu melatih kesabaran. Banyak orang berkata, aku cukup sabar menghadapi masalah ini. Namun ada juga yang berkata, kesabaranku ada batasnya. Sejauh mana kita dapat mengerti arti kata sabar itu? Saat kita dihadapkan pada situasi yang memancing emosi kita, mampukah kita bersabar? Ataukah kita langsung naik pitam dan memaki bahkan mengumbar amarah kita? Kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus kita miliki. Memang tidak mudah bagi seseorang untuk menguasai dirinya dengan tetap bersabar. Entah itu bersabar menghadapi suami yang kasar, atau anak-anak yang memberontak, atau orang-orang di sekeliling kita yang memancing emosi kita. Terlebih lagi sabar dalam menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nabi Habakuk dalam penantiannya dia berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bisa kita lihat dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu kita perlu melatih diri kita bagaimana menjadi orang sabar di dalam segala situasi. Problem yang kita hadapi adalah salah satu ujian untuk melatih kesabaran kita. Tidak jarang kita seringkali memakai logika kita daripada memakai iman. Kita masih saja mereka-reka sesuatu dengan jalan pikiran kita sendiri, hingga akhirnya mencari jalan pintas. Bukankah tidak sedikit orang Kristen yang demikian? Tidak sabar menunggu pertolongan dari Tuhan, kita pun lari mencari pertolongan lain. Padahal Alkitab menegaskan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan itu maha sanggup untuk melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Dan satu hal yang harus kita ketahui, bahwa di dalam kesabaran juga dibutuhkan hati yang mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Allah kita, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, menantikan jawaban Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, jika kita tahu apa yang kita harapkan berharga bagi kita, tentulah kita mau bersabar menantikannya. Dan pastilah kita tidak akan mudah menyerah begitu saja. Mari tetap berjuang dalam menjalani setiap hidup kita dan bersabar menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita yang terbaik, karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk melatih kesabaran kami ketika kami ada di dalam segala situasi. Mungkin kami marah, mungkin kami kesal. Tuhan tolong kami untuk sabar dan mengontrol emosi kami. Mungkin ketika kami di dalam situasi tertentu,
Kami meminta dari Tuhan dan tidak sabar menanti janji Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, ampuni kami. Berikanlah kami hati yang tertaut pada Tuhan, percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami, nyata dan sempurna dalam hidup kami. Sehingga kesabaran kami terlatih bahwa Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati teman-teman yang sedang mendengarkan renungan saat ini. Dalam setiap pergumulan mereka, biarlah mereka tetap kuat dan berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka, biar pergumulan apapun yang mereka alami, biarlah kekuatan daripada Tuhan selalu menyertai setiap teman-teman yang menyaksikan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.